Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat di seluruh Indonesia. Pagi ini kami berada di pegunungan, tepatnya di SMK Pelita atau SMK Putra Pelita. Di sini kita akan melihat bagaimana kiprah guru-guru di pedesaan membangun pedesaan, membangun wilayahnya dengan kompetensi yang ada di SMK Putra Pelita. Melihat pemulung mencari baja menggunakan uang menuju Malaysia. Dari gunung kita turun ke desa dan berjuang untuk Indonesia. Kita lihat ke bawah. Sahabat, ini adalah ruang laboratorium TKJ yang dimiliki oleh SMK Putra Pelita. Ruangan ini juga dipergunakan oleh kompetensi lain, karena ada 3 kompetensi yang dikembangkan di SMK ini. Selain TKJ, ada OTKP dan ada kompetensi daring dan pemasaran. Di laboratorium ini, anak-anak kita dididik, dilatih untuk memahami jaringan komputer dan bagaimana sistem pengamanan komputer di sini. Output yang dihasilkan pun sudah luar biasa, meskipun dalam segala keterbatasan. Kebetulan di sini ada siswa juga yang sedang melakukan pembelajaran praktek. Apa yang kamu rasakan selama masa pandemik? Untuk keterbatasan di masa pandemi ini, mungkin di sini daerah pegunungan ya, terutama pada sinyal, terus kuota juga itu terbatas banget di sini. Ada yang nggak punya kuota, jadi susah belajarnya buat di masa pandemi ini. Kalau misalkan kita nggak ada jaringannya, ya mungkin materi pun susah itu juga, dipahami, susah dipahami juga. Untuk pemerintah, kami harap kota bantuan segera turun lah untuk anak-anak yang nggak punya kota buat belajar online. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang nggak punya handphone buat belajar online-nya. Kalau di rumah pembelajarannya pakai laptop sendiri atau alatnya gimana? Kalau di rumah pakai handphone. Itu juga kalau misalkan ada sinyal ya, di handphone tersebut dan ada kuota juga. Jadi kalau misalkan kita nggak punya sinyal, nggak punya kuota, kita mau nggak belajar. Terus untuk sekolahnya sistem pembelajarannya gimana? Apakah ada shift-shiftan atau menyediakan alat untuk kalian belajar? Untuk pembelajaran di sekolah kami di shift antara pagi dan siang. Bisa kita masuk seminggu 3 kali di shift. Misal besok daring, besoknya lagi luring. Gitu. Ya, sahabat, ini jeritan hati dari siswa-siswi kita di masa pembelajaran pandemi ini. Jadi, mari kita sama-sama berpikir bagaimana keluar dari situasi sulit ini. Kita datang ke sekolah, kita sama-sama untuk melihat apa yang dilakukan dan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Kita lihat kompetensi yang lain. Pak Husein, dalam masa pandemik ini bagaimana sekolah mengatasi kesulitan-kesulitan atau mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, terutama terkait dengan pembelajaran yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di masa pandemi ini, meskipun masa pandemi
kami dari SMK Putra Pelita Tenjolaya tetap menyelenggarakan KBM dengan segala keterbatasan. Keterbatasan yang kami miliki tadi disampaikan adalah salah satunya masalah sarana dan prasarana. Apalagi kami berada di lingkungan pelosok di kaki pegunungan Gunung Salak yang sangat, meskipun tidak jauh dari pusat ibu kota, tapi secara geografis kami sangat merasa terbebani atau merasa ada lingkungan Gunung Salak yang emang sedikit mengurangi efektivitas kegiatan pembelajaran di SMK Putra Pelita Tenjolaya. Kami ada di area 2800 mdpl, sangat susah untuk mendapatkan sinyal pada saat kegiatan pembelajaran daring. Dan ini juga menjadi satu kendala yang utama karena masyarakat lingkungan lingkungan SMK Putra Pelita Tenjolaya umumnya adalah menengah ke bawah. Jadi kendala kami yang utama pada saat pembelajaran daring yaitu sarana prasarana, masalah sinyal, masalah kuota. Apalagi kalau kita sudah berbicara satu keluarga hanya memiliki satu HP untuk digunakan beberapa anak. Nah, inilah satu kendala yang utama buat kami. Di satu sisi, materi pembelajaran juga harus kita sampaikan, harus dilaksanakan, dan kompetensi anak juga menjadi tanggung jawab sekolah. Dan ini mudah-mudahan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait bisa memikirkan. Bagaimanapun juga, SMK Putra Pelita Tenjolaya sudah melaksanakan pembelajaran, baik secara daring ataupun luring, meskipun dengan segala keterbatasan. Ini keterbatasan sarana prasarana yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa kita jembatani, pemerintah bisa menjembatani, atau siapapun pihak-pihak yang terlibat yang punya komitmen untuk membangkitkan dunia pendidikan di SMK Putra Pelita Tenjolaya. Mari sama-sama datang ke Putra Pelita Tenjolaya untuk membuat Putra Pelita Tenjolaya lebih baik, pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Dan ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang selalu memberikan kontribusi yang baik buat dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Kecamatan Tenjolaya. Karena kami termasuk salah satu kecamatan baru pemekaran dari wilayah Kecamatan Ciampea. Kami juga salah satu kecamatan baru di Kabupaten Bogor, dan ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan layanan pendidikan di SMK Putra Pelita Tenjolaya. Bagaimanapun siswa SMK adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Pak Husen, dari sisi kurikulum, bagaimana SMK Putra Pelita ini melakukan sinkronisasi? Apakah dengan industri itu SMK-nya datang atau industri yang datang ke sekolah? Ya, baik Pak, untuk kurikulum kami sudah alhamdulillah dengan 3 kompetensi yang kami miliki, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis jaringan pemasaran, serta teknik komputer jaringan, sudah melakukan kerjasama dengan beberapa iduka. Ada beberapa iduka yang datang langsung ke sini untuk membantu memantau kegiatan pembelajaran di SMK Putra Pelita. Juga untuk kita juga yang berkunjung untuk penyelarasan kurikulum seperti pengadaan magang, kemudian tempat PKL, bahkan juga penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah, ini beberapa perusahaan kita sudah kerjasama lebih dari 20, bahkan sudah mendekati angka 30 perusahaan yang datang yang kerjasama dengan SMK Putra Pelita. Sahabat, SMK Putra Pelita meskipun terletak di wilayah yang agak terpencil, tetapi upaya-upaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bersaing tetap dilakukan. Kita akan lihat kompetensi yang lain. Kita ke bisnis daring dan pemasaran. Ini adalah labnya. Ini strategis tempatnya di pinggir jalan sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan kebetulan masyarakat di pedesaan ini sangat mendukung pengembangan SMK Putra Pelita. Selamat datang di SMK Putra Pelita, selamat belajar.
Ini adalah lab yang dipergunakan oleh anak-anak kita untuk belajar mengelola bisnis. Dan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar, karena masyarakat juga menggunakan ini sebagai tempat mereka mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kebetulan di sini juga sedang ada siswa-siswi yang sedang bekerja, sekaligus mereka belajar. Kita akan tanya-tanya bagaimana mereka mengembangkan dan mengelola bisnis di sini. Dan ini sekaligus menjadi tema mereka. Kendala yang saya alami ketika menjalani sekolah daring, kurangnya sarana dan prasarana, seperti memang sudah ada peralatan di sekolah, namun kurang memadai. Kesulitannya jadi di sini tuh susah sinyal ya. Kalau nyari sinyal tuh harus keluar dulu. Tapi Kuota ada nggak subsidi dari? ada. Tapi kalau dinyalain di sini gak ada sinyal. Kadang suka pakai wifi dari sekolah gitu. Terus untuk pemahaman materi gimana kalau sekolah online? Kadang kurang ngerti gitu. Ini suasana di sekolah, bagaimana keterbatasan siswa-siswi kita di dalam memenuhi kewajiban mereka, khususnya untuk belajar. Satu masalah yang sama-sama perlu kita pecahkan. Kita akan lihat lagi bagaimana kondisi lab yang lain. Sahabat Risan, dengan segala keterbatasan yang ada, SMK Putra Pelita tetap menyelenggarakan kewajiban mereka untuk mendidik anak-anak kita di wilayah ini. Lab ini juga dipergunakan oleh 3 kompetensi secara bergiliran. Dipakai untuk TKJ juga, bisnis daring pemasaran, dan OTKP. Kita akan lihat yang lain. Salah satu lab OTKP di SMK Putra Pelita itu ada di lantai 2. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Sahabat, ini suasana di laboratorium OTKP atau otomatisasi perkantoran SMK Putra Pelita. Kita lihat ke dalam. Ini suasananya dengan segala keterbatasan yang ada. Kompetensi OTKP tetap berjalan dan menghasilkan SDM perkantoran yang mumpuni. Pak Sam, apa strategi sekolah untuk mengembangkan OTKP ini? Pertama kita berhubungan ataupun kerjasama dengan Dudi, dengan Iduka untuk membuat sekolah ini lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, ya. Terutama mungkin dengan pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan OTKP ini. Kalau kerjasama dengan industri, mana saja nih Pak terkait dengan OTKP? Di IPB, terus juga di Mutelda, ya, dan banyak yang lain-lainnya. Yang paling banyak itu di IPB. Kalau serapan lulusan? Serapan lulusan alhamdulillah banyak anak-anak kita yang bekerja ataupun
merealisasikan keilmuannya itu di berbagai instansi. Ada yang di kelurahan, di kecamatan, juga di perusahaan-perusahaan sebagai mungkin kasir. Oke sahabat, dukung terus SMK Putra Pelita. Kami mengundang kawan-kawan dunia usaha, dunia industri, dan seluruh komponen masyarakat yang memiliki perhatian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi untuk datang bekerja sama, berpikir untuk mengembangkan bagaimana sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ke depan. Sahabat, ini Bu Devi, ya. Beliau ini adalah ketua program studi OTKP, otomatisasi perkantoran. Nah, Bu Devi, bagaimana Ibu mengatur pembelajaran selama pandemi ini? Untuk pembelajaran selama pandemi kita itu di shift ya Pak. Jadi selama 1 minggu itu untuk jurusan OTKP ini digilir, ada yang Senin, Rabu, dan Jumat. Terus minggunya lagi digilir lagi Selasa, Kamis, dan Sabtu. Seperti itu. Oke. Ke depan mau dibawa kemana perencanaannya OTKP? Untuk kedepannya sih kita ada program kerja untuk kunjungan industri, terus prakerin yang belum prakerin seperti itu, terus mengenalkan beberapa program OTKP itu sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan pembelajarannya. Oke sahabat, mari dukung terus pengembangan SMK Putra Pelita, khususnya kompetensi OTKP. Sahabat dunia usaha dan dunia industri, kami mengundang kawan-kawan untuk datang dan berpikir bersama mengembangkan SMK-SMK kita yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah SMK Putra Pelita di Kabupaten Bogor Barat. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Sahabat Tristan, berbagai ketimpangan akses geografis yang ada di seluruh Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah kejuruan. Ini salah satu dari kondisi yang kita temukan, di mana akses pendidikan itu sangat terbatas, akses internetnya pun sangat terbatas, dan kemampuan masyarakat kita di dalam memberikan dukungan kepada anak-anak kita juga sangat terbatas. Untuk itu mari sama-sama kita pikirkan jalan terbaik bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak kita selama masa pandemi ini. Jangan lupa untuk tetap mengakses video-video kami selanjutnya. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Putra Pelita.